Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dianggap blunder dengan langsung memasangkan Anies Baswedan Sohibul Iman untuk bertarung di Pilgub Jakarta. Di tengah wacana duet Anies Sohibul Iman, PDIP terus menjalin komunikasi dengan PKB. Akankah membentuk poros baru? Kita bahas sore hari ini di program Rumah Pemilu bersama dengan analis komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, ada Kunto Adiwibowo. Selamat sore Mas Kunto, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Rumah Pemilu. Ini benar nggak PKS bikin blunder karena langsung mengunci duet Anies Sohibul Iman di Pilkada Jakarta? Ya, bisa dibilang blunder, bisa dibilang tergesa-gesa, tapi menurut saya ada kekhawatiran tampaknya dari PKS. Karena dari pilkada sebelumnya di 2017, walaupun PKS menjadi motor utama pasangan Anies Sandiaga ya waktu itu ya, itu ternyata PKS nggak dapat apa-apa gitu. Bahkan ketika Sandiaga Uno jadi menteri gitu kan, penggantinya justru dari Gerindra gitu kan, yang seharusnya dari PKS. Belajar Nah, dari ini pengalaman ya. betul, belajar dari pengalaman itu PKS nggak mau ketinggalan kereta, nggak Mhm. mau apa dia kehilangan momentum dan tampaknya ini dia manfaatkan secepat mungkin untuk bisa mengunci pasangan Anies dan Sohibul Iman. Tapi kan sekali lagi belum ada kecukupan kursi ya dari PKS sendiri untuk mengusung sendiri, sehingga akhirnya ini akan ya resikonya macam-macam akhirnya. Tadi deadlock juga bisa, lalu kemudian Mhm. ya partai lain tentu ya buat kami apa ketika PKS dapat calon wakil gubernur kan Mhm. gitu. Oke, oke. Ini akan merepotkan nanti ketika PKS berkomunikasi politik dengan partai-partai lain gitu sih sebenarnya. Oke, repot ya nanti untuk membuka koalisinya karena kan kalau misalnya udah jadi tawaran paket lengkap ya dari PKS. Tapi menurut Anda nih, Mas, duet Anies Sohibul Iman aman ini sebenarnya aman nggak sih, atau sebenarnya masih bisa digocek lagi, masih bisa diutak-atik? Kalau menurut saya dari tadi ya, dari eskalasi. Tadinya kan Pak Mhm. Sohibul Iman calon gubernur. Beberapa hari jadi calon wakil gubernur gitu. Mhm. Beberapa hari kita nggak tahu lagi jadi apa kan gitu. Mhm. Mungkin becek lagi dan sangat mungkin berubah ketika tawaran dari partai-partai lain gitu. Mhm. Ini kan PKS terkenal apa ya, di kematangan politiknya masih kurang dalam Oke. artian untuk membangun koalisi, bernegosiasi gitu kan. Dalam beberapa hal sejak tahun 2017 kelihatan bahwa PKS tampaknya dipandang terlalu naif di antara teman-teman partai politik yang lain gitu, Mhm. sehingga kenaifan ini banyak dimanfaatkan oleh partai-partai politik yang lain. Nah, ini pun juga kelihatan bagaimana PKS juga kelihatan apa ya tadi, khawatir, cemas, terus kemudian melakukan move yang menurut saya bisa merugikan PKS sendiri gitu. Kalaupun akhirnya ini dibongkar pasang lagi, sangat mungkin, apalagi Anies juga berkomunikasi dengan Mhm. banyak partai lain kan, Yang mau dengan kadernya PKB. jadi wakil, ada di posisi wakil ya? Betul, betul. Dan Mhm. semuanya pasti ingin kadernya jadi posisi wakil, karena Mhm. problemnya Pak Anies ini bukan dari partai manapun Ya, gitu kan. oke. Nggak ada yang mau ngeklaim juga gitu. Itu yang jadi masalah. Nah, nanti ketika ya kan Anies sudah diusung oleh PKS, ya udah Aniesnya PKS saja gitu. Bisa-bisa begitu kan, dan bisa-bisa PKS nggak kebagian lagi kalau wakil gubernur gitu. Mhm. Mhm. Oke, kita lihat ya, ini kan yang sudah mengusung Anies juga adalah PKB. Menurut Anda PKB ini bakal legowo nggak? Karena kan kemarin di Pilpres sudah pasangannya kan Amin, sekarang aman lah gitu. Ikhlas nggak kira-kira PKB? Ya, PKB pasti ingin dapat sesuatu ya Mhm. gitu. Kalaupun dia kemudian ya udah Anies sama PKB gitu, Mhm. wakilnya dari partai yang lain, cuma pasti ada pembicaraan soal akhirnya selain Anies itu sebenarnya bukan orang PKB kan, tapi Mhm. jatah PKB sudah terlanjur keluar untuk Anies, nah kompensasinya apa gitu, pasti ada pembicaraan soal itu. Nah, ini kan yang kemudian menurut saya juga
masih diperbincangkan untuk membentuk koalisi ini, baik itu dengan Nasdem, dengan PDIP, Mhm, dengan PKS sendiri gitu. Jadi mhm. yang dilakukan PKS menurut saya ya kejutan tapi agak kurang menyenangkan gitu di antara partai-partai yang punya potensi untuk Ngusung berkoalisi Anies. mengusung Oke, Anies oke, gitu. oke, oke. Kalau gitu gimana kita baca peluang, menakar peluang kemenangan pasangan Anies Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Mas Kunto? Ya pada intinya kan nggak ada orang yang memilih calon wakil gubernur ya Mbak ya. Pasti semuanya memilih calon gubernurnya kan gitu. Mhm. Nah, ini kan yang jadi kartu bagusnya Pak Anies gitu kan. Oke. Orang memilih saya gitu kan dan elektabilitas saya tinggi gitu. Nah, itu yang kemudian jadi dagangan Pak Anies ke partai-partai politik yang lain. Sehingga kalaupun dipasangkan dengan siapapun dari partai manapun, saya juga punya potensi menang kok gitu. Paling tidak itu jualan Pak Anies hari ini yang menurut saya jadi apa ya nilai politik yang tinggi gitu. Sehingga Mhm. kalau mau dengan Pak Soebul Iman ya peluangnya cukup tinggi gitu. Kompatibilitasnya juga cukup tinggi. Tapi kalau misalnya dengan Mas Kaisang yang kemarin jadi isu terus Mas Kaisangnya sendiri bilang oh kita nggak cocok kok gitu. Ya itu ketidakcocokan itu atau incompatibility itu bisa mengganggu elektabilitasnya Pak Anies. Tapi kalau menurut saya kalau dari kader-kader PKS, kader PKB, kader Nasdem nggak akan ada masalah. Mhm. Anda melihatnya justru cukup tinggi ya? Sudah bisa Betul, betul. mengukur lumbung-lumbung suara Anies dan juga suara PKS di Jakarta. Ada masih yang perlu diraih nggak suaranya? Seperti di Jakarta Utara misalnya dan juga Jakarta Barat? Ya tentu saja itu kan ada lumbung-lumbung PDIP gitu kan dan ada lumbung-lumbung pendukung Pak Jokowi gitu. Tapi kan Mhm, mhm. atau Pak Prabowo sekarang gitu. Nah ini yang kemudian perlu digarap oleh Pak Anies dan koalisinya yang masih belum terbentuk juga untuk kemudian bisa memperkuat basis-basis pemilih mereka gitu. Tapi pada akhirnya kan ini tidak sekedar soal teritorial gitu kan. Ini juga problem bagaimana mesin-mesin politik di nanti anggota partai koalisi itu juga bisa bergerak dengan memperluas dukungan di daerah-daerah mereka gitu. Hmm, mhm, mhm. Oke, oke, oke. Kita pindah ke sisi yang lain nih, selain Anies nih, ada juga nama Ridwan Kamil kan yang digadang-gadang juga jadi penantang kuat Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Partai yang tergabung dan dalam Koalisi Indonesia Maju juga masih mengkaji nama yang bakal diusung di Pilkada Jakarta untuk jadi lawan Anies ya, RK. Eh, Kim ini bakalan benar-benar serius untuk ngusung Ridwan Kamil apa kemudian ada nama lain yang justru dimajukan selain RK? Sampai sekarang kan belum ada nama lain yang cukup kuat ya bisa Mhm. menggantikan RK ya Mbak. Gitu. Karena walaupun masing-masing melakukan survei gitu kan, tapi nama Anies masih paling besar menurut saya gitu kan. Lalu disusul RK gitu. Nah setelah RK ini menurut saya belum ada nama yang cukup kuat lagi karena selisihnya cukup besar soal popularitas, soal elektabilitas juga cukup besar sehingga pasti tim menghitung untuk memajukan tokoh yang punya modal elektabilitas yang kuat karena ini kampanyenya cuma sekitar 3 bulanan dan dalam 3 bulan agak susah tuh menggeser elektabilitas Anies yang cukup tinggi gitu. Nah, di lain sisi, Golkar yang punya Ridwan Mhm, Kamil ini mhm. kan juga punya masalah di Jawa Barat gitu. Karena Aha, aha. Oke. ya, Ok, kita juga nggak punya calon tapi lagi kalau kalau sehingga gitu ya Mas Kunto kira-kira nama lain nih kalau bukan RK nantinya, siapa nama lain yang juga bakalan, diusung oleh Koalisi Indonesia Maju? Kaisang ya. Kaisang? Ya, itu kan kartu yang belum keluar kan gitu. Karena buat apa susah-susah ke MA kemarin Mahkamah Agung sehingga mengubah batasan usia juga untuk calon Mhm, gubernur kan gitu. mhm, oke. Sehingga ini bisa tiba-tiba keluar di akhir gitu. Itu sangat mungkin sih. Mhm. Tapi cukup kuat gak Kaisang jadi Jakarta Satu atau Jakarta Dua atau karena faktor akseptabilitas dari istana? Ya, kalau menurut saya karena Kim dan istana merasa percaya diri punya resep untuk memenangkan pilkada.
sebagai replikasi pemilu atau pilpres kemarin gitu. Sehingga dengan resep yang sama mereka percaya diri Kaesang akan bisa juga menang di pilkada Jakarta gitu. Oke, kalau itu akhirnya nanti Golkar legowo ya, kadernya nanti dilepas dari Jawa Barat yang kemudian yang memang potensinya besar untuk menang ya, dan kemudian melepaskan Ridwan Kamil ke Jakarta. Tapi menurut Anda membaca dari pernyataan-pernyataan dari Partai Golkar termasuk juga Ketua Umum partainya yang sampai saat ini belum fix, belum rela sebenarnya untuk melepaskan RK. Anda membaca seperti apa, Mas Kunto? Ya, ini semuanya sebenarnya belum fix, Mbak. RK juga belum fix, Anies juga fix gitu kan. Karena memang dinamikanya kita tunggu sebulan ini lah. Bulan Juli ini jadi klimaksnya gitu. Jadi klimaksnya bagaimana akhirnya komunikasi-komunikasi politik antar partai itu akan bermuara kemana gitu. Akan jadi apa koalisi gitu kan. Dan akhirnya nama-nama yang muncul akan siapa gitu. Kalaupun ternyata ada 3 porosnya Pak Anies, porosnya RK, dan porosnya Kaesang gitu tiba-tiba, itu juga sangat mungkin. Dan yang dirugikan justru porosnya RK kan gitu, karena akan beririsan dekat dengan porosnya Mas Kaesang gitu. Nah ini yang kemudian juga diperhitungkan pasti oleh Golkar, jangan sampai saya kejebak nih udah nggak dapet Jawa Barat, nggak dapet Jakarta juga kan gitu. Ini yang kemudian jadi pertimbangan di Golkar pastinya. Oh ini menarik nih, kalau kita ngelihat poros di Pilkada Jakarta, ada porosnya Anies, porosnya RK sejauh ini ya. Kemungkinan ada peluang 3 poros kah di Pilkada Jakarta nanti, Mas Kunto? Ya tadi ya, porosnya Mas Kaesang bisa tiba-tiba muncul gitu. Oke. Ya kan? Dan itu atau kan justru poros PKB PDIP nanti? Ya kalau PKB PDIP tampaknya juga ke Anies kok, Mbak, gitu. Oke. Ya, karena kan sejauh ini kan juga PKB lebih dekat ke Anies gitu kan. PDIP pun juga beberapa kali menunjukkan sinyal-sinyal yang mendekati Pak Anies gitu. Jadi tampaknya akan mengkerucut ke situ, tapi saya nggak tahu. Sangat mungkin juga ada kejutan-kejutan nama baru. Kalau RK nanti jadi ke Jakarta, apakah kemudian Gerindra akan sapu bersih di Jawa Barat, Mas Kunto? Ya enggak juga. Kalau menurut saya tidak ada yang pasti dalam pilkada, Mbak. Gitu. Walaupun peluang kemenangannya besar untuk Pak Deddy Mulyadi, tapi pasti ada perlawanan sengit dari PDIP gitu yang nantinya katanya mau mengajukan Bu Susi gitu kan, dengan tenggelamkan kan juga cukup punya daya ungkit yang tinggi gitu kan. Belum lagi PKS yang memang basisnya di Jawa Barat gitu. Jadi bukan hal yang mudah bagi Gerindra untuk memenangkan Jawa Barat, walaupun nanti Ridwan Kamil ke Jakarta. Walaupun udah 2 kali menang pileg ya di sana ya Gerindra ya, 2 periode ya. Oke, kita bahas soal ini deh, peta politik Mas Kunto. Anda melihat peta politik di Pilkada Jakarta ini berulang ya dari Pilpres? Tampaknya akan seperti itu ya. Tampaknya akan mengulang apa yang ada di Pilpres 2024 dan ini jadi mini Pilpres atau sangat mungkin PDIP bergabung dengan PKB kan akhirnya, dan PKB juga akan bergabung dengan koalisi perubahan sebelumnya, sehingga sangat mungkin 2 jadi berhadapan-hadapan. Ini masalah pro Jokowi anti Jokowi akhirnya narasinya, masih ada ya. Jadi kemungkinan sentimen yang dimunculkan bisa jadi itu. Apalagi kemudian kalau Kim mengusung Kaesang sebagai perwakilan atau sebagai calon gubernur ya gitu, dan bukan Ridwan Kamil, maka akan terasa hawa Jokowi sebagai aktor utama dalam Pilkada Jakarta ini. Sebenarnya udah bisa ditebak, itu jelas ya apa yang disampaikan Mas Kunto tadi. Kita tunggu karena semuanya masih cair banget ini Mas Kunto di pemilihan Gubernur Jakarta. Kita masih harus nanti sampai jelang nanti proses pendaftaran dan juga waktu pendaftaran pada Agustus 2024. Terima kasih sudah bergabung bersama kami analis komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran Kunto Adiwibowo. Selalu Mas Kunto.